Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Nabila Aurelia Pramesti dari Universitas Negeri Surabaya. Aku berasal dari kelas 2025I dengan NIM 250200074126. Jika aku menjadi guru bahasa Indonesia di era digital, mungkin aku tidak lagi hanya mengajar di kelas dengan papan tulis dan spidol saja. Setiap hari aku akan berdiri di kelas bukan hanya mengajarkan kaidah bahasa, tetapi juga mencoba menumbuhkan cinta pada bahasa Indonesia. Apalagi di tengah gempuran era teknologi saat ini. Meski kini kegiatan belajar sudah kembali tatap muka, aku akan tetap memanfaatkan teknologi digital pada saat ini, mulai dari Google Classroom hingga blog kelas, ataupun Zoom dan Google Meet, agar pembelajaran bahasa Indonesia tetap hidup di dunia digitalisasi pada saat ini. Tentu saja, ada kalanya pembelajaran dilakukan secara daring karena situasi khusus dari pemerintah. Misalnya, saat pemerintah menerapkan kebijakan belajar dari rumah karena adanya demonstrasi pada waktu itu di bulan Agustus atau adanya kondisi darurat. Saat itu, seperti yang aku jelaskan, aku tetap melanjutkan proses pembelajaran melalui Zoom dan Google Meet agar semangat literasi tidak berhenti begitu saja. Begitulah rasanya menjadi guru bahasa Indonesia di era digitalisasi, di mana ruang belajar tidak lagi hanya terbatas pada tempat dinding kelas. Aku adalah seorang guru bahasa Indonesia yang setiap kali memasuki kelas, aku melihat siswa-siswiku membawa ponsel lebih cepat daripada membuka bukunya. Mereka fasih membuat caption tapi sering lupa pada tanda baca. Mereka juga jago bikin konten TikTok tetapi masih kesulitan menyusun paragraf efektif. Aku tahu betul dunia mereka sudah berubah. Maka cara mengajarku juga harus berubah. Aku tidak bisa melarang teknologi, tetapi aku bisa menjadikannya kawan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Aku membuat blog kelas, tempat siswa menulis puisi, cerpen, ataupun ulasan karya sastra mereka sendiri. Aku juga bisa menggunakan Google Classroom untuk berbagai materi bersama. Sementara diskusi kami, lanjutkan lewat grup WhatsApp atau grup kelas agar lebih santai namun tetap edukatif, atau juga bisa menggunakan Instagram Live atau TikTok Live. Aku juga bisa sering mengajak mereka membandingkan bahasa yang digunakan di media sosial dengan bahasa formal. Misalnya, kata enggak dan tidak atau kata gue dan saya. Kadang kami membahas kata-kata yang sering dipakai untuk anak-anak muda, terutama Surabaya ataupun kota lainnya, seperti anjir atau anjay. Aku jelaskan bahwa dalam konteks temas baya, kala itu bisa dianggap sebagai ekspresif, tapi di situasi formal tentu tidak akan bisa digunakan. Dari sana mereka dapat belajar bahwa setiap kata punya tempat dan maknanya yang berbeda. Menurut Evi Ratnasari Halawa di tahun 2023 dalam jurnal Fakuru, yaitu jurnal yang berjudul Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan yang diterbitkan oleh Universitas Raya, menunjukkan bahwa minat baca mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia masih tergolong rendah. Karena sebagian besar membaca hanya untuk memenuhi tugas, bukan karena keinginan pribadi diri sendiri. Sementara itu, berasal dari Wulandari dan Haryadi di tahun 2022 dari Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang menemukan bahwa gerakan literasi sekolah berdampak positif terhadap minat baca dan keterampilan membaca siswa-siswi. Dari penelitian itu, aku tersadar bahwa literasi harus dihidupkan dengan cara yang relevan dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, aku tidak hanya memberi tugas menulis di buku, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk berekspresi secara digital. Jika aku menjadi
guru bahasa Indonesia di era digital, mungkin aku ingin menjadi jembatan antara tradisi literasi dan dunia teknologi. Aku belajar bahwa mengajar bahasa bukan hanya soal huruf dan ejaan, tetapi tentang menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Dari peran ini, aku belajar banyak hal menjadi guru bahasa Indonesia. Berarti menjadi penjaga agar makna generasi muda tidak fasih berbicara saja, tetapi juga bijak dalam berbahasa. Karena itu, aku ingin membawa pembelajaran bahasa Indonesia ke ruang yang lebih kreatif dan dekat dengan dunia mereka semuanya. Siswa tidak hanya membaca buku, tetapi juga bisa mengakses berbagai novel dan materi bahasa melalui Google Books atau e-Pusnas dan situs resmi penerbit lainnya. Aku juga bisa menugaskan mereka untuk membuat konten edukatif di media sosial, contohnya TikTok dan Instagram. Misalnya tugasnya membuat video edukasi singkat tentang penggunaan bahasa yang baik dan benar atau menerjemahkan lirik lagu viral ke bahasa Indonesia formal. Atau bahkan mereka juga bisa membuat versi caption bahasa baku dari postingan berbahasa gaul yang sedang tren saat ini. Agar mereka juga belajar menyadari bahwa konteks bahasa yang tepat itu bagaimana sih. Untuk membuat pembelajaran lebih menarik, aku juga menggunakan yaitu aplikasi atau web quizzes sebagai media kuis interaktif dengan elemen permainan agar siswa tetap semangat belajar bertata bahasa yang baik dan benar. Inovasi seperti ini mungkin sudah banyak diterapkan di sekolah-sekolah kita, yaitu sekolah Indonesia, termasuk di kota Surabaya. Namun aku percaya yang membuat pembelajaran bermakna bukan pada alatnya, melainkan pada niat dan arah guru dalam menggunakannya, agar teknologi tidak hanya sekedar hiburan, tetapi jembatan menuju literasi. Karena pada akhirnya tugas seorang guru bahasa Indonesia bukan hanya menjaga bahasa agar tetap benar, tetapi juga memastikan bahasa itu terus tumbuh bersama zaman. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.